Jadi menjauhkan urusan agama dari dunianya seperti orang yang nggak pakai rempah ketika masak. Orang apa namanya itu? Orang bodoh namanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamu taslim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Apa nih masalah kita nih? Apa mutiara hikmah kita? Iya, hatul amal ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Iya. Menangguhkan, mengalihkan amal, ya, ibadah, ya, menunggu adanya waktu luang, itu termasuk kepandiran diri, ya. Yang ketiga dari itu alasannya kenapa itu bentuk kepandiran diri. Innal wadha'ifa ad-diniyata allati kallafallahu al-insana biha dhatu hadafin ma'rufin wa mukarrarin fi kitabillahi ta'ala ala wa huwa tarbiyatu wa tazkiyatun nafs wa dawru hadzal hadaf yatamathalu fi taqayyudil anshitah wal a'mal ad-dunyawiyah min tijaratin wa sina'atin wa zira'atin wa wadha'ifa ayyan kanat biquyudil akhlaq likai tubaidaha an subulil ghash wal khida wal khatal wal makar bil akharin. Jadi kata Syekh Buti, sesungguhnya wadhaif diniyah, ya, amalan-amalan, amal ibadah, tugas-tugas agama, ya, amal ibadah, ya, sesungguhnya amalan-amalan ibadah, tugas-tugas agama yang Allah bebankan, ya, hambanya, ya, dengan tugas-tugas agama tadi, ya, amaliyah diniyah, itu memiliki hadaf, tujuan yang ma'ruf, yang sudah dimaklumi, ya, nyata, wa mukarrar, dan berulang-ulang di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, sebutannya, keterangannya. Apalah kira-kira tugas agama yang Allah amanahkan kepada manusia, hambanya, yang memiliki tujuan, maksud, ya, yang sudah dimaklumi dan berulang-ulang dalam Al-Quran, ya, bukan sekali dua kali, ya. Ala wa huwa, bahwa hadaf itu, ya, hadaf ma'ruf itu tarbiyah wa tazkiyatun nafs, ya. Jadi pembinaan jati diri, ya, tazkiyatun nafsi, pembersihan, penataan diri, ya, tazkiyatun nafsi. Wa dauru hadzal hadab yatamathal, peran tujuan ini itu berlaku dengan cara atau pada taqayyudul ansyitah, mengikat, ya, mengkaitkan ansyitah, kegiatan-kegiatan, kemudian urusan-urusan duniawi, apapun itu, semisal dagangannya, ya, perniagaannya, kemudian sinaahnya, pertaniannya, ya, kemudian tugas-tugas apapun yang sifatnya duniawi itu diikat, ya, erat, ya, taqayyud itu diikat dengan apa? Biquyu, dengan ikatan akhlak, ya, likai tubaidaha, agar, ya, ikatan akhlak ini tubaidaha, menjauhkan ansyitah, hanya itu kembali kepada ansyitah, a'mal dunyawiyah, agar dapat menjauhkan kegiatan amal-amal duniawi itu, ya, an subulil ghadh, dari jalan-jalan kecurangan, ya, tipu daya, ya, sikap kezaliman, makar, ya, terhadap orang lain. Nah, itu. Jadi itu tujuannya, artinya nggak bisa dipisah. Jadi jangan nunggu-nunggu gitu, nanti ajalah, ya kan, sekarang ini kan lagi masanya dengan urusan dunia, ya kan, bisnis lagi lancar, ini lagi jalan, ini nanti yang urusan agama nanti aja. Nah, itu justru agama itu yang akan menata bagaimana supaya kegiatan duniawi itu baik dan lurus. Masa dipisah pula? Kan gitu kan?
Tanya sama orang-orang, kapan ya? Kapan lagi nih masuk ke masjid? Kapan lagi beramal? Kapan lagi? Nantilah, ini kan lagi sibuk ini lagi kebutuhan nanti. Pokoknya kalau udah pensiun, adalah waktu luang nanti, nanti baru difokuskan sama ke masjid, sama amalan, sama ibadah, sama majelis. Ya kan? Aneh. Justru yang majelis, yang amalan, yang zikir, itulah yang akan mengawal apa namanya kegiatan-kegiatan duniawi itu. Kok dipisah pula? Nah, itu paham kita? Yeah. Hah? Paham kira-kira maksudnya, arahnya? Hah? Kan begitu. Ini yang mengawal semua amal itu, agar amal itu kegiatan-kegiatan ya yang sifatnya duniawi tadi, dagangannya, pertaniannya, apalah, lain hasil-hasil produksinya, supaya industri, supaya dia terarah, ya, dengan cara yang baik, cara yang benar, ya kan, caranya, penggunaannya, arahnya, begitu. Kok jadi dipisah ini, ya kan? Jadi amal kegiatan amal ibadah dan kegiatan yang sifatnya ukhrawi itu untuk menuntun supaya kegiatan duniawi itu jalan dengan baik. Kok jadi malah dipisah, ya kan? Aneh lah. Wa hadza yatawaqqaf ala ayatamazajan nasyatud dunyawi bi ashkalihi wa anwa'ihi al-mukhtalifah bil wadhaif ad-diniyah allati turabbil farda wa tuzakkin nafsa. Idh yaqdu al-iltizam bil wadhaif wal awamir ad-diniyati raqiban. Lihat, raqiban al-istiqamati suluk bi sadadil ansyitah wal iltizamati dunyawiyah al-ikhtilafiha. Fayatasama kullun minat tajir was-sani waz-zari wal-amil wal-muwazzaf wal-askari anil khiyanati wal khida wad dajjal wal muamalat wa yatafana al-amil wal muwazzaf wal askari wa rajulul amni sidqan wa ikhlasan fi ada'il muhimmah. Itu hadza, ini keadaan ini ya, keterangan tadi itu di paragraf sebelumnya, wa hadza yatawaqqaf, ini bergantung pada ketentuan yatamazaj, harus berinteraksi antara nasyad duniawi, kegiatan duniawi dengan ragam bentuk macamnya, ya, dengan apa? Bil wadhaif, dengan tugas-tugas agama, dengan amalan agama, dengan ibadah-ibadahnya. Dia harus mazaja itu melebur. Harus melebur, harus menyatu. Jadi kegiatan duniawi harus menyatu dengan kegiatan-kegiatan agama, amal ibadahnya. Allati turabbi, di mana amal agama ini turabbil farda, akan mendidik, ya kan, setiap pribadi, wa tuzakkin nafsa, dan mentazkiyah diri-diri komunitas masyarakatnya, kan gitu. Idh yaqdul iltizam bil wadha'i wal amr diniyah, ya, di mana iltizam, ya, iltizam berpegang teguh dengan tugas-tugas agama, perintah-perintah agama itu raqiban. Jadi iltizam dengan itu menjadi raqib, menjadi pengawas ala istiqamati suluk, pengawas untuk istiqomahnya sikap bisadadil ansyitah, di hadapan kegiatan-kegiatan urusan duniawi tadi dengan aneka ragam bentuknya. Sehingga sama kullun minat tajir, sehingga masing-masing dari pedagangnya, produsennya, kemudian petaninya, ya kan, kemudian amil-amilnya, petugas-petugasnya, ya, karyawan-karyawannya, askari, ya, tentara ya, militernya, atau juga aparat-aparatnya, ya kan, kemudian apalagi warujul amni. Warujul amni ini istilahnya pengaman, ya, pemerintahan juga lah. Supaya semuanya yatasama, mana dia? Yatasama anil anil khiyanat, dari khianat, dari sikap khianat, ya kan, tipu daya, ya, dajjal, ya, membolak-balikkan fakta fil muamalat, dalam muamalat sesama mereka. Wa yatafanal amil wal muwazzaf, sehingga pekerjanya, amilnya, ya kan, muwazzafnya, ya, petugas-petugasnya, ya, aparaturnya, rajul amni juga sidqan wa ikhlasan, ya, fi ada'il muhimmah, sehingga semua berusaha untuk sungguh-sungguh ikhlas dan jujur
dalam menjalankan muhimmah, tugas-tugas kepentingannya. Nah, itu. Ya kan? Kan rusaknya kena rusak pribadi. Rusak pribadinya rusaklah tatanan masyarakatnya. Kenapa rusak? Ya dibiarkan pula amal duniawi tanpa ada yang mengawasinya berupa amal ukhrawi, berupa istilahnya tugas-tugas agama tadi, zikir, wirid, sholat, taklim, ya apalah. Itu yang mengawasi, mengontrol, mengendalikan bagaimana kegiatan duniawi kita. Kok dipisah? Aneh lah dipisah. Kan begitu. Ya kan? Kan begitu orang-orang tanya, ya kenapa belum ke masjid? Kenapa enggak ke majelis? Kenapa enggak mulai ibadah? Nantilah. Nanti katanya kan. Kenapa nanti? Sekarang aku sibuk dengan urusan dunia aku. Kan gitu. Berarti apa? Dia ingin melepas kaitan hubungan antara dunia yang dia geluti dengan amal ibadah. Padahal itu yang mengendalikan ini. Itu yang memberikan tuntunan. Supaya selamat dia dalam urusan dunianya. Kok dipisah pula yang itu nanti sekarang ini? Mana bisa begitu? Nah, itu arah ke sana dibuat saya buti arahnya. Mutiara hikmah yang mengatakan ihalatuka al-a'mal ila wujudi al-faraq al-faraq min ru'unati nafsi, ya kan? Penangguhanmu, pengalihanmu, ya kan? Amal ibadah menunggu waktu kosongnya, bukan sekarang maksudnya, itu termasuk kepandiran diri. Kenapa? Karena setiap orang akan menjalani urusan dunianya dong, dia hidup namanya. Orang hidup ya pasti menjalankan urusan dunianya, cari makan, rezeki, kan begitu, ngurus keluarga, ya kan begitu kan? Hubungan masyarakat, namanya hidup lah. Jangan itu dilepas dari kaitan agama. Ya agamanya nanti. Sekarang urusan duniaku dulu ya. Bodoh lah ini namanya. Bodoh lah dia. Ya, jadi yang membuat sikap interaksimu baik dengan orang lain kira-kira apa pengawasnya nih? Pengontrolnya apa? Kan bimbingan Tuhan, ajaran Tuhan. Amalan agama tadi, kan begitu, ya kan? Nah, di mana apa hakikat ajaran, apa hakikat wadhaif diniyah tadi? Wadhaif apa hakikatnya? Tarbiyatun nafsi wa tazkiyatuha. Kan itu kan? Pentarbiyahan terhadap diri dan tazkiyatun nafsi. Itu hakikatnya. Nah, dengan demikian insyaallah semuanya jauh dari sikap-sikap yang bisa merugikan orang lain. Kezaliman, merampas hak. Kenapa? Karena semuanya sudah ditazkiyah masing-masing dirinya dengan amalan agama tadi. Nah, sehingga terjadilah hubungan yang harmonis dalam tatanan masyarakat bersosial. Nah, oke. Bersama. Iya sama lah. Berjalan ya, sholat, amal, ibadah, zikir, tawajuh kepada Allah, ya kan? Tafakkur, ya kan? Apa pantas, tafakurnya dunia sementara, dunia ini kesenangan yang memperdaya, apa patut dengan kesenangan yang belum tentu kurai, kulanggar perintah Tuhan. Nah, gitu. Itu tarbiyahnya itu tazkiyahnya. Dah? Jadi bagaimana supaya selamat aku dalam hidup ini? Aku geluti dunia dengan cara yang baik. Jangan salah langkah. Apa kira-kira itu berarti? Ujung-ujungnya apa itu berarti? Dasarnya apa? Ilmu, tetap ilmu. Belajar agama. Belajar tuntut ilmu agama dengan baik. Supaya ilmul hal, istilah ulama. Ilmul hal itu ilmu yang kita pelajari untuk jangan salah langkah dalam kita bersikap, dalam kita berbuat. Apa saja urusan-urusan kita. Nah, ibadahkah, muamalatkah? Kan begitu kata ulama. Mana boleh orang berdagang kalau dia nggak belajar babul baik dulu sebelumnya. Ya kan? Kan begitu. Mana boleh dia ibadah kalau nggak belajar bab misalkan toharoh dan sholat. Kan begitu. Nah itu dulu. Jangan tangguhkan. Ini kira-kira berdagang nih udah nantilah itu. Yang penting apa bilang orang bisa jalan bisnis lancar. Ya mana nggak bisa begitu. Ya kan? Ya kan begitu kata ulama. Ilmu hal namanya. Ya, wajib tuntut itu. Jadi hal sikon kita, situasi, kondisi kita alami apa yang mau kita lakukan. Nah,
Sebelum kita melangkah untuk melakukan itu, harus ada ilmu agama yang menjadi rambu bagi kita. Ini lampu hijau, jalan. Lampu merah, jangan, nggak boleh. Ini caranya. Ini cara yang dibetulkan oleh syariat. Itu. Ini ilmu hal namanya. Ilmu hal. Ilmu syariat. Nah, tambah lagi ilmu akhlaknya. Ya kan? Ini dibuat ini apa untuk kesenangan dunia saja. Kalau fikihnya nggak ngatur-ngatur itu, ya kan gitu. Fikih mana ngatur? Ini untuk kesenangan dunia. Ini mana fikih ngatur? Yang penting fikih ini halal, syar'i, rukun syaratnya sesuai, main jalan. Tentang niat kamu apa itu bukan urusanku, itu urusan tasawuf, itu pergi ke sana. Kata fikih kan begitu. Baca lagi tasawuf, ya kan? Inilah dia tazkiyatun nafsi tadi, ya kan? Untuk itu, ya. Itu nggak bisa dipisah. Berjalan bersamaan, ya. Bersamaan dia jalan. Ya, bergandengan tangan, urusan ya, bersinergi urusan dunia kita dengan urusan agama kita, karena agama kita yang menuntun dunia kita. Allah turunkan wahyunya, kalam sucinya Rasul itu untuk apa itu? Untuk supaya langgeng urusan hidup kita, dunia diantaranya. Kita bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain, membangun peradaban, kan dunia semua itu. Agama pemandu itu. Jadi macam mana dipisah? Kami urusin dulu, nanti urus agama nanti waktu dekat-dekat mau mati. Ya. Alhamdulillah. Jadi yang sekarang ini panduan kalian apa? Kan gitu. Itu maksud saya Buti. Oke? Ajal, kata saya Buti. Inna hadal istibaq al-mutamazija bainad din wad dunya. Lihat. Al-mutamazij bainad din wad dunya. Huwa alladhi yuyassir lid-din ayuhaqqiqa muhimmatahu fi hayatil fardi wal mujtama. Wa huwa alladhi yubrizu lid-dunya wajhaha al-hadari wal insani al-mus'id as-sahih. Ya. Tentu kata saya Buti. Sesungguhnya leburan ya istibaq al-mutamazid yang leburan yang erat ya antara agama dan dunia, itulah yang akan memudahkan bagi agama yuhaqqik untuk mewujudkan muhimmatahu, peran pentingnya dalam kehidupan pribadi dan sosial. Mujtama, pribadi dan masyarakat, bermasyarakat. Wa huwa alladhi yubrizu lid-dunya wajhal hadari. Ini juga lah ya. Ini juga istibaq tadi itu. Leburan antara dunia dan agama, ya. Agama dan dunia itu juga akan yubriz lid-dunya, ya akan memperlihatkan bagi dunia wajhal hadari, tampilannya yang hadari, tampilannya yang hadari, tampilannya yang tamaddun, tampilannya yang peradaban, tampilannya yang menuju peradaban, ya, yang memiliki peradaban yang baik, wal insani, ya, tampilan, ya, peradaban dan kemanusiaan, al-mus'id, yang membahagiakan dan benar. Itulah dia. Jadi agama hadir ya pada setiap urusan dunia kita yang akan mengelahirkan peradaban, ya, nilai kemanusiaan yang benar dan membahagiakan mereka. Tanpa itu celaka, tanpa itu sengsara manusia, ya kan? Sengsara manusia. Lihatlah di barat macam mana sekarang. Bahagia di barat sekarang tuh. Mereka menderita dalam tampilan kesenangannya. Apa kesenangan di barat? Apa ideologi barat? Liberal. Bebas. Itulah kesenangan bagi mereka. Itu falsafat kesenangan, bebas. Jadi karena falsafatnya itu bebas, jadi setiap individu boleh mengekspresikan apa saja bentuk kebebasan dirinya, suka hati. Mau kawin sama sejenis, kawin sama monyet, sama suka hati lah. Apa mau dibuatnya? Bebas. Nah, suka hati bebas. Sebebas-bebasnya. Apakah bahagia manusia begitu? Enggak. Menderita, saudara. Menderita jiwanya. Ya, ditentang itu. Di barat, mungkin pernah kita sampaikan dulu. Coba nanti lihat-lihat perkembangan pandangan-pandangan di barat. Orang tua tidak bisa mengintervensi anak kecil yang ingin merubah gendernya. Itu dilindungi oleh negara dari sudut kebebasan.
diri dalam berekspresi. Jangan dibaca, lihat. Mereka mau lenyapkan genderisasi, nggak ada gender, ya kan? Sempat di sekolah-sekolah, di tempat-tempat fasilitas umum itu disatukan, toilet laki-laki perempuan. Pernah dengar? Gitu di barat sekarang. Sehingga muncul masalah-masalah baru, pelecehan seksual di anak-anak sekolah itu. Nah, atas nama kebebasan nggak ada berekspresi, nggak boleh dibuat gender. Ini berarti merendahkan gender yang lain, sama rata semuanya. Nah, jadi enggak, kita hakul yakin, karena manusia ada yang menciptakan, pasti ada yang memberikan tuntunan dan aturan kepada. Itulah yang membahagiakan. Siapa? Tuhannya. Inilah dia, ya kan? Ini dibuat Tuhan, panduan hidup, ya. Jadi sejalan panduan hidup dari Tuhan, sejalan dengan praktek kita membangun kehidupan di dunia ini. Jangan dipisah. Urusan yang dari Tuhan nanti aja. Iya, ini panduan aku, kata Tuhan, supaya kalian bahagia, supaya kalian senang cara menjalani hidup ini. Nah, kok kalian pisah pula? Nah, lihat, amma ma ya'madu ilaihi haula illadzina yusirrun ala yanfakku istibak bainal a'mal wa ansyita'ad dunyawiyah min janibin wal wadhaif al wajibat ad-diniyah min janibin akhar. Di barat lah ini. Ya kan? Ini barat nih kan? Agamamu hanya unturan pribadimu. Ya kan? Keluar rumah dari urusan pribadimu, ini kita buat aturan sendiri, kan gitu. Ya kan? Pisah urusan agama dari urusan bersama, ya kan? Dunia. Jadi wal wadhaif wal wajibat ad-diniyah min janibin akhar bihaitsu tasiru a'maluhum wa wadhaifuhum ad-dunyawiyatu ba'idatan wa mutaharriratan an sultanid din wa quyudihi wa bihaitsu yatimmu irja'ul wajibat ad-diniyah ila ma ba'dal faragh bal ila ma ba'da syaba' minal muta' wa raghaib ad-dunyawiyah fa hadha ta'tilun khatirun li wadhifatid din fi hayatil insan wa iqsa'un lahu an manakhihi al-ijtima'i alladhi yajibu ayyujada wa an tadhhar fa'iliyatuha fihi wa innahu laghaba'un thaqil. Lihat, wa innahu laghaba'un thaqilun wa mamjujun fi jahlin, ya, fi jahli muhimmatid din wa hikmati fi hayatil insan. Huwa abasun maksudun yuradu minhu itlaqu aidi al-makirin wal khati'in al-mudajjilin bihuquqin nas wal masalihi syakhsiyah wa ijtimaiyah duna madhabitin aw raqibin. Adapun, kata Syekh Buti, yang diinginkan oleh mereka-mereka yang yusirun, yang berkukuh, yang berisi kukuh untuk memisah antara leburan amal dan kegiatan duniawi di satu sisi dengan tugas-tugas peran kewajiban agama di sisi yang lain. Ini bisa. Mereka ingin pisah ini. Bihaitsu tasir, di mana amaliyah, tugas-tugas dunia mereka berjalan jauh dan lepas dari kendali agama dan ikatan-ikatannya. Bihaitsu yatimu, di mana juga yatimu irja'ul wajibat. Berlakulah dengan irja. Apa nih irja ini? Ditangguhkan, menangguhkan kewajiban-kewajiban agama kepada waktu lenggang, waktu kosong. Udah? Bal ilama ba'da syaba', bahkan sampai sudah kekenyangan dari kesenangan-kesenangan duniawinya. Fahada ta'tilun khatir. Ini merupakan ta'til. Apa ta'til ini? Membuat menganggur. Apa ta'til? Ini pengangguran terhadap tugas agama. Ta'tilun khatir, ya. Ini atau gini mungkin bahasa kita, mengimpotensikan, mengimpotenkan, ya kan, bahaya, ya kan, liwadhifatidin, tugas agama. Berarti ini apa nih? Meredam peran dan tugas agama dalam kehidupan manusia. Wa iqsa'un lahu, dan menjauhkannya dari manakhil ijtima'i alladhi yajibu ayyujada wa antazhar fa'ilatuha, yang harus ada, ya kan, dan tampak perannya tadi, fungsinya fihi, pada kehidupan sosial tadi. Wa inna laghaba, sungguh itu merupakan kejahilan yang berat. Ghaba'un thaqil. Artinya apalah? Kejahilan, kepandiran yang luar biasa. Wamjujun fi jahli muhimmati. Wa mamjud, dan mamjud itu dan
apa majai muju itu kalau kita melepehkan itu majai itu namanya. Apa namanya? Sungguh itu kepandiran yang luar biasa dan mamjud dan tertolak itu. Nggak bisa diterima maksudnya mamjud. Fi jahli tentang ketidakmengertian muhimmatiddin, peran agama dan hikmah agama, peran dan hikmah agama dalam kehidupan manusia. Huwa abasun maksudun, atau ini adalah abas, perbuatan sia-sia tak bermakna, maksudun tapi tertuju, yuradu minhu, diinginkan darinya itlaqu aidil makirin, membebaskan tangan-tangan para makar, orang-orang yang ingin melakukan makar, wal khadiin, ya, juga yang melakukan tipu daya, al mudajjilin, dajjal ya, penipu dajjal itu disebut dia dajjal karena memutarbalikkan fakta, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkannya. Hukukin nas, ya, artinya merampas, ya, makar, khodi kepada hak-hak manusia, wal masalihi syakhsiyah, dan dengan maslahat-maslahat pribadi, maslahat-maslahat pribadi dan juga sosial masyarakat. Duna madhabitin, tanpa ada dhabit dan raqib yang mengawasinya, ya. Jadi suka hati mereka gitu. Maksudnya gini, seharusnya kan semua diawasi agama, dikontrol agama, dikendalikan agama. Atas nama kebebasan nggak mau, jangan mau ikut agama tuh nanti, ini urusan kita itu. Padahal mereka ingin mengontrolnya. Mereka ingin mengontrolnya. Lihat macam mana filosof falsafat kehidupan di barat. Ya kan? Mereka ingin mengontrol bagaimana kehidupan manusia, sosialnya, apalagi misalkan demokrasinya, kan gitu. Nah, seharusnya semuanya dalam kendali kontrol ajaran Tuhan. Nah, gitu. Oke. Nah, nih kita buat ini perbandingan. Contohnya nih, tentang orang yang memisahkan antara urusan dunianya dengan urusan agamanya. Agama nanti aja lah, sekarang lagi sibuk urusan dunia. Nanti kan bisa urusan agama. Nah, wa illa famanil ladzi ya'lam. Saya baca. Wa illa famanil ladzi ya'lamu anna ta'ama la budda fi i'dadihi min milhin aw samanin yuslihuhu summa yu'addu ta'am wa isma yu'iddu ta'ama wa yatbahuhu ma'a dzalika duna milhin wala samnin atau samanin fa yuqaddam at-ta'am lil akilin fi tabakin wa yuqaddam kullan wa yuqaddimu kullan minal milih was saman fi tabakin akhar wa yaduhum ila ayabda'u fa ya'kulu ta'am kama qad haddarahu awalan thumma yatahawwalu ila tanawulil milih was samin thaniyan. Paham kira-kira? Wa illa famanil ladzi ya'lam. Jika tidak seperti keterangan dari atas, kira-kira siapa yang menilai alam, siapa yang tahu bahwasanya makanan itu harus dipersiapkan, ya kan? Harus dipersiapkan di fimin milhin dengan berupa unsur garamnya, minyaknya, yang akan bahasa kita apa nih? Apa istilahnya tuh? Ya, apa untuk makan tuh namanya? Bumbu-bumbunya apa namanya tuh? Rempah. Ya, milih itu garam. Jadi gini, makanan itu dipersiapkan bersama rempah-rempahnya. Garamnya mungkin gulanya lah, minyaknya, apalah kira-kira. Summa yu'addu ta'am, yatbakhu madzalik. Kemudian dipersiapkanlah makanan, dimasaklah bersamaan. Itu, kan begitu. Nah, jadi mungkin enggak kira-kira gini. Alhamdulillah ya'lam anna ta'am la budda fi idadi. Bahwa ta'am itu makanan itu harus dalam persiapannya itu berupa rempah-rempahnya tadi kan, yang akan membuat dia rasanya tadi enak, kayak yuslihuhu, kan, membuat rasa yang baik, yang pas. Kemudian dipersiapkan to'am, dimasak, ya kan, ma'adzalika, ya, dunamilin, tanpa dicampur dengan rempah-rempahnya. Lalu disuguhkanlah makanan itu untuk yang penikmatnya, orang-orang yang menekannya di satu bejana. Kemudian disuguhkan lagi bumbu rempah-rempah ini di bejana yang lain. Nah, lalu dimulailah ya diajaklah orang-orang untuk makan makanan dulu, selesai baru makan rempah-rempahnya. Kira-kira gimana? Karena kira-kira. Tapi dipisah. Saya mau dipisah. Supaya makan tuh cantik, enak, dihidangkan, dinikmati, macam mana? Campur dengan rempahnya. Rempah itulah wajaran agama untuk urusan dunia kita. Kok dipisah pula penyajiannya? Ini urusan duniaku, urusan agamaku. Macam orang makan tadi lah. Dimasaknya lah tadi,
entah sayur, entah apa, tanpa rempah, nggak ada garam, nggak ada gula, nggak ada, semuanya nggak ada. Nggak ada, rebus saja gitu, nggak ada apa namanya bawang merah, nggak ada semuanya. Rempahnya ada. Makan itu udah makan, nanti habis makan itu baru makan rempah. Kira baru bisa dimasukkan, digoyang-goyang sini. Cocok kira-kira nggak? Gitu. Itu contoh saya putih. Jangan dipisah. Ini udah nyatunya itulah baiknya tuh. Nyatunya itu pasnya. Itu. Begitu. Jadi itu saya putih. Tamsilannya. Katakan kalau tamsil. Contohnya kata beliau. Jadi agama itulah yang akan meramu bagaimana baik dan indahnya urusan dunia kita. Indah urusan dunia itu. Kenapa? Orang akan berbuat semuanya karena Allah Ta'ala dan akhiratnya. Sehingga ithar. Lihat, dari mana ithar datang? Dari agama ithar datang. Iya kan? Mendahulukan orang lah. Ini apa kehidupan itu? Karena kita egoisme. Kehidupan barat kan egoisme. Nggak ada nilai-nilai, egoisme. Ya kan? Aku dahulu, aku lebih kenyang, aku lebih banyak dapat. Ya kan begitu kan? Nggak ada. Tapi ini enggak. Itu muncul sifat terpuji namanya ithar, mendahulukan orang lah. Dari mana bisa muncul seperti itu? Kalau enggak dengan bimbingan agama. Kan begitu tazkiyah tadi. Inilah tasawuf sebetulnya. Tazkiyatun nafsi, tarbiyatun nafsi. Ya. Ya, satu lagi nih. Innalladzi yurji amaladdin wa wadhifatahu ila ma ba'dal faragin nas min ansyitatihim wa amalihim ad-dunyawiyati al-mutanawwi'ati wa wadhaifihim al-ijtimaiyati wa siyasati mutafawitah haitsu taqa'ud. Nah, lihat. Pensiun. Haitsu taqa'ud ba'dal jahdi wal amal wa tawdi'u al-hayat min khilali ta'amul ma'ayyamiha al-qalila al-baqiyah innama yuqsiddin atau yuqsiddina bidzalika an wadhifatihi allati aqamahu Allahu 'alaiha kama yuqsidzalikal ahmaq milhat ta'am an wadhifatihi allati uidda laha. Innalladzi yurji, sesungguhnya orang yang menangguhkan, menundakan amal agama, tugas-tugas agama. Udah? Dan peran tugas amalan agama itu ditangguhkannya ke setelah kosongnya waktu orang-orang dari kegiatan-kegiatan urusan dunianya yang beraneka ragam tadi, sosial dan pribadinya. Udah? Haitsu taqa'ud, sampai di masa apa? Masa pensiun umumnya, setelah pergulatan hidup, ya kan, amal dan sebagainya. Wa taudiul hayat, dan meninggalkan, say goodbye, say goodbye kepada kehidupan dari min khil ta'amul ma'ayamiha, dari celah ta'amul ma'ayamiha al-qalilah al-baqiyah. Ta'amul, interaksi bersama dunia itu dengan waktu yang sudah tinggal sedikit. Tinggal waktu pensiun tinggal lagi. Kan gitu. Tinggal waktu pensiun lagi. Innama yuqasi, orang seperti itu nantilah nanti habis pensiun pokoknya. Itu gitu. Udah. Sungguhnya orang begitu tuh yuqasiddin bidzalik, menjauhkan peran agama dengan sikap seperti itu an wadhifat, dari tugasnya. Arti aqamahu 'alaiha, yang Allah kukuhkan tugas agama itu untuk itu. Mirip itu orang yang begitu tuh innama yuqasi kama yuqasi dzalikal ahmaq, sebagaimana orang bodoh itu menjauhkan garam dari garam makanan dari tugas dan perannya yang dipersiapkan untuk itu. Yang tadi kita contohkan tadi, samalah itu. Jadi menjauhkan urusan agama dari dunianya seperti orang yang nggak pakai rempah ketika masak. Dijauhkannya rempah dari masakan-masakannya. Orang apa namanya itu? Orang bodoh namanya itu. Disuguhkannya makanan, kemudian rempah nanti makan belakangan. Bodoh. Belum sempat lagi nyiapkan itu, meninggal mati orangnya dah. Sementara tolabul ilmi faridotun, nuntutnya wajib, mengamalnya kan pun wajib juga lah. Ya kan, itu apa dituntut kalau diamalkan? Orang itu pemandunya. Itu pemandu. Ya kan?
Kan begitu. Nah, wallahu a'lam. Ada komentar kira-kira sampai paragraf ini? Allahu Rabbuna Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.